Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk ke materi mengenai redoks dan elektrokimia, namun masuk ke bagian kedua, yaitu bagian menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Oke. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah dalam penyetaraan persamaan redoks metode setengah reaksi. Sebagai contoh misal, di sini ada persamaan kimia, yaitu sebentar, MnO4- ditambah dengan imin menghasilkan Mn2+ plus I2. Langkah yang pertama itu kamu tentukan terlebih dahulu perubahan bilangan oksidasinya. Ya, di sini O itu -2. -2 dikali 4, -8. Sedangkan MnO4- itu dia punya muatan, berarti sama dengan -1, bukan sama dengan 0. Nah, untuk mencari Mn berarti -1 ditambah dengan 8. -8 ini pindah ruas. Menghasilkan +7. Lalu imin, ini bukanlah unsur bebas, tapi dia punya muatan, sehingga bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu -1. Selanjutnya Mn2+ sama seperti imin, dia mempunyai muatan, sehingga biloxnya juga +2. Lalu I2, nah inilah disebut sebagai unsur bebas. Dia tidak memiliki muatan, juga dia hanya berpasangan dengan diri dia sendiri, ya, I2. Berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Setelah itu kamu tentukan yang mana reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Perlu diingat, reduksi adalah penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah kenaikan biloks. Yang mengalami reduksi adalah Mn ya. Mn dengan Mn2+. Dari +7 menjadi +2, sedangkan oksidasi adalah imin. Dari -1 menjadi 0. Oke, selanjutnya kamu setarakan ya, setarakan yang senyawa yang mengalami perubahan biloks. Di sini Mn1, di kanan juga Mn1. Lalu oksidasi I- itu 1, sedangkan I2 itu adalah di kanan I-nya ada 2, sehingga yang di kiri itu perlu dikali dengan 2. Oke, jadinya 2 imin. Selanjutnya, karena dia adalah dalam suasana asam, maka ditambahkan molekul H2O ya pada tempat yang kekurangan atom O. Nah, di sini kan imin itu tidak ada atom O ya pada oksidasi. Yang ada atom O itu pada reduksi. Sedangkan karena dalam suasana asam, berarti H2O ditempatkan di kekurangan atom O. Berarti ditempatkan di Mn2+-nya. Nah, di sini kenapa jadi 4H2O? Karena di ruas kiri itu O-nya itu sudah 4. Sehingga kita dikalikan dengan 4 supaya di kanan O-nya juga sudah 4. Selanjutnya, setarakan atom H dengan menambahkan H+ pada suasana asam dan OH- pada suasana basa. Di sini kan suasananya asam. Karena di sini di kanan sudah 4H2O, berarti H-nya itu sudah 8, 4 kali 2, maka di kiri itu juga 8H+, supaya H-nya 8. Lalu hitung muatan ion di kiri dan kanan, ya. Lalu setarakan muatan tersebut dengan menambahkan elektron di tempat yang bermuatan. Selanjutnya, ini +8, 5E, karena muatannya itu kekurangan 5, dikali dengan 2, lalu yang ini 2E dikali dengan 5, supaya sama-sama 10. Sehingga elektronnya bisa kita coret. Ya. Hasilnya adalah 2MnO4 ditambah dengan 16H+ ditambah dengan 10 imin, menghasilkan Mn2+ ditambah dengan 4H2O ditambah dengan 5I2. Ini jumlah O ternyata sudah setara. Dengan demikian reaksi tersebut juga sudah setara. Itu dalam suasana asam. Kita coba dalam suasana basa. Misal, Ibu punya senyawa, yaitu, kita ganti dulu ini. Ini kita ganti.
bukan pointer lagi, melainkan pen. Ya. Senyawanya adalah sebentar. Yaitu senyawanya Br2 ditambah dengan Zn2+ menghasilkan BrO3- ya, ditambah dengan Zn, di mana dia dalam suasana basa dimintanya. Oke. Langkah pertama sesuai dengan yang tadi, yaitu kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasinya. Ya. Di sini Br2, dia merupakan unsur bebas, sehingga biloxnya sama dengan 0. Zn2+, dia memiliki muatan, sehingga biloxnya sesuai dengan muatannya, yaitu +2. BrO3-. O itu biloxnya -2, di sini O-nya 3, berarti -2 dikali dengan 3, yaitu -6. BrO3- dia punya muatan, sehingga sama dengan -1. Berarti BR-nya itu berapa? -1 ditambah dengan 6, yaitu +5. Ya. Sedangkan Zn-nya adalah unsur bebas, berarti biloxnya sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Yang mana? Sini Br dari 0 itu menjadi +5. Ya, berarti dia mengalami oksidasi, sorry. Mengalami oksidasi. Sedangkan Zn dari +2 itu dia menjadi 0. Berarti dia mengalami reduksi, penurunan bilox. Sudah tentukan biloxnya, juga sudah tentukan reaksi reduksi oksidasinya. Selanjutnya, kita lihat suasananya apa nih. Ternyata dia itu meminta bahwa dalam suasana basa. Ingat kalau dalam suasana basa berarti H2O-nya ditempatkan di yang kelebihan atom O. Ya. Kalau asam, H2O-nya ditempatkan pada ruas yang kekurangan atom O. Nah, kita bagi dia menjadi gini ya. Di sini reduksi. Reduksinya itu adalah Zn2+ menjadi Zn. Lalu oksidasinya adalah apa tuh? Oksidasinya teh. Br2 menjadi BrO3-. Nah, namun sebelum kita meletakkan H2O, jangan lupa untuk setarakan senyawa atau atom yang mengalami perubahan bilox. Di sini Zn di ruas kiri 1, sedangkan di kanan sudah 1, berarti sudah setara. Dengan oksidasi, di kiri Br-nya ada 2, di kanan Br-nya baru 1, sehingga yang di kanan harus kita kalikan 2, supaya setara. Sudah? Lalu kita taruh H2O pada yang kelebihan atom O. Yang mana? Pada reduksi atau oksidasi? Ternyata pada reduksi itu tidak ada atom O. Berarti H2O tidak diletakkan pada sini. Tidak ada kan? Sedangkan di oksidasi yang ada atom O-nya. Tapi yang ruas mana? Kanankah atau kiri? Lihat di sini yang kelebihan atom O. Berarti pada ini. Ya. Kalau dia suasana asam, berarti diletakkan yang di sini, di kekurangan atom O. Kalau basa, berarti diletakkan yang kelebihan atom O. Berapa atom koefisien H2O-nya? Kita lihat di sini. O-nya itu sudah ada berapa? 3 kali 2, 6. Berarti koefisiennya adalah 6. Sudah seperti ini, kita lanjut di halaman berikutnya. Ya, tidak muat ternyata. Oke, sudah tentukan H2O-nya, berarti selanjutnya kita tentukan OH-nya. Oksidasinya dulu.
oksidasinya tadi itu adalah Br2 ya menjadi 2Br2O3- ditambah dengan 6H2O. Sedangkan reduksinya itu adalah Zn2+ menjadi Zn. Di sini sudah ada 6H2O. Berarti karena suasananya basah, dia perlu penambahan OH- pada yang kekurangan atom O dan H-nya. Kita pilih warna merah saja. Berarti di sini diletakkan OH-nya. Tapi berapa OH- yang kita letakkan koefisiennya di sini? Dilihat di ruas kanan ternyata H-nya itu sudah ada 12. Ya. Berarti kita letakkan OH- koefisiennya adalah 12. Gitu. Kalau sudah taruh H2O, sudah letakkan OH- juga. Sekarang kita setarakan muatannya. Caranya gini. Kalau muatannya oksidasi, itu kan berarti minus 12 nih. Ya, OH-nya minus, ini koefisien 12, berarti minus 1 kali 12, minus 12. BR2-nya itu 0, berarti muatannya plus 0. Menjadi ini minus 1 dikali 2, minus 2, ditambah H2O-nya itu nggak ada muatan kan, berarti tambah 0. Oke, jadi ini minus 12 menjadi minus 2. Nah, sedangkan kalau pada reduksi, itu di ruas kiri plus 2, di ruas kanan itu 0. Kenapa plus 2? Dia muatannya plus 2, berarti muatannya juga plus 2, sedangkan Zn itu nggak punya muatan. Nah, untuk meletakkan elektronnya, itu kita letakkan pada supaya dia sesuai nih muatannya. Ini caranya. Kita ganti menjadi warna biru. Ya. Awalnya kan kalau oksidasi, itu dia supaya sama-sama minus 12, karena kan elektron ya, dia itu minus. Berarti di sini diletakkan berapa? Yaitu kalau letakannya minus 12 supaya jadi minus 2 kan harusnya plus. Sehingga kita taruh di sini. Minus berapa supaya hasilnya minus 12, yaitu minus 10. Ya, min 2, min 10, minus 12 kan. Sedangkan kalau reduksi ya di kiri plus 2, sedangkan di kanan itu adalah 0. Berarti yang di kanan itu yang harus kita kasih elektron. Ya, supaya hasilnya 0. Berapa? Yaitu 2. 2 dikurang 2, 0 kan? Iya, berarti oksidasinya hasilnya itu 12 OH- ditambah dengan Br2 ditambah dengan berapa? 10 elektron ya. Menjadi 2Br2O3- ditambah dengan 6H2O. Sedangkan reduksinya itu sama dengan berapa tadi? Zn2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn. Supaya elektronnya sama, sorry, di sini ada yang salah. Elektron taruh di kanan ya. Kalau untuk yang ini, ditambah 10 elektron. Supaya elektronnya sama, berarti dia harus dikali berapa? Yang atas dikali 1, yang bawah dikali, supaya hasilnya 10 elektron itu 5. Ya, berarti hasilnya adalah, kita lanjut, sebentar. Berarti kalau sudah penentuannya yang dikali 1, yang atas oksidasi, sedangkan reduksinya dikali 5, selanjutnya itu kita buat lagi. Hasilnya adalah untuk oksidasi dulu dah.
oksidasi itu sama dengan berarti Br2 ditambah dengan 12 OH- menjadi 2 BrO3- plus 6H2O plus 10 elektron, sedangkan reduksinya adalah Zn2 plus dikali 5 kan tadi ya, berarti 5Zn2 plus ditambah dengan 10 elektron, awalnya 2 elektron dikali dengan 5 jadi 10, menjadi 5Zn. Ya, hasilnya berarti menjadi, ini 10-nya kita coret sama-sama 10, sehingga hasilnya adalah menjadi Br2 turunin, ditambah dengan 5 Zn2 plus, ditambah dengan 12 OH- menjadi 2 BrO3- ditambah dengan 5 Zn ditambah dengan 6H2O. Mari kita cek masing-masing koefisiennya, apakah sudah setara. BR-nya di kiri 2, di kanan sudah 2. Clear BR. Zn-nya di kiri 5, di kanan juga 5. Clear Zn. O-nya di kiri 12, sedangkan di kanan 3 kali 2, 6, 6 tambah 6, 12. Clear O-nya. H-nya 12 di kiri, di kanan juga sudah 12. Artinya reaksi yang dihasilkan sudah setara. Jadi begitulah cara penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Pada intinya, untuk metode setengah reaksi dengan perubahan bilangan biloks kemarin, perbedaannya itu hanya diletak cara membedakan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Kalau yang redoks kemarin kan nggak dijelasin tuh ya, tidak dibagi gitu reaksi redoksnya. Kalau yang misalnya setengah reaksi ini langsung dibagi yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Ya, lalu setarakan senyawa yang mengalami redoks koefisiennya, lalu tambahkan H2O pada yang kelebihan atom O pada suasana basah, sedangkan pada suasana asam itu yang kekurangan atom O. Lalu kalau pada suasana basah itu diletakkan OH-, kalau suasana asam diletakkan H+. Itu bedanya. Lalu samakan dengan muatannya, ya, lalu dikalikan muatannya menghasilkan reaksi yang setara. Sampai di sini pertemuan kita. Setelah ini kalian silakan kerjakan tugasnya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.